Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 Ilmu Kalam yang beranggotakan Dina Novita Sofiatun, Irma Rizkyani Solihah, dan Muhammad Makmun Musaki dengan dosen pengampu Bapak Imam Alfi Esos MSI. Di sini kami akan membahas tentang pemikiran teologi kontemporer rekonstruksi teologi Hasan Hanafi. Dalam pembahasannya yang pertama, biografi Hasan Hanafi. Yang kedua tentang teologi Islam. Yang ketiga, kritik Hasan Hanafi terhadap teologi tradisional. Dan yang terakhir tentang teologi revolusioner Hasan Hanafi. Pembahasan pertama mengenai biografi Hasan Hanafi. Hasan Hanafi lahir pada tanggal 13 Februari tahun 1935 di Kairo, Mesir. Tepatnya di dekat Benteng Salahuddin, daerah perkampungan Al-Azhar, di mana kota ini merupakan tempat bertemunya para mahasiswa muslim dari seluruh dunia yang ingin belajar, terutama di Universitas Al-Azhar. Ia lahir dari leluhur Berber dan Badui Mesir. Ia adalah seorang filosof dan teolog Mesir yang meraih sarjana muda dalam bidang filsafat di Universitas Kairo pada tahun 1956. Pendidikan Hanafi diawali di Madrasah Sulaiman Quays, tamat pada tahun 1948. Kemudian melanjutkan studinya di Madrasah Sanawiyah Khalil Alga, Kairo yang diselesaikan selama 4 tahun. Sejak masih remaja, kesadaran pertama yang tumbuh dalam diri Hanafi adalah kesadaran nasional atau national consciousness. Pertumbuhan kesadaran ini terkait dengan kenyataan situasi Mesir yang dalam Perang Kedua menjadi sasaran serangan Jerman. Semangat nasionalisme yang membara mendorong Hanafi untuk terjun sukarela membantu perjuangan Mesir dalam perang melawan Israel. Menyimpan rasa frustasi yang sangat pahit terhadap realitas nasionalisme Arab sekuler yang gagal menyatukan bangsa Arab, Hanafi secara alamiah bergeser kepada Islam. Melanjutkan pelajaran ke Universitas Kairo, ia kemudian aktif mengikuti diskusi kelompok Ikhwanul Al-Muslimin. Setelah tamat dari Universitas Kairo, Mesir, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Sorbonne, Perancis. Ia mengambil spesialisasi filsafat barat modern dan pra-modern. Di Perancis inilah Hanafi mematangkan filsafatnya. Titik tolak kehidupan Hasan Hanafi mulai dari Mesir hingga Perancis menjadikannya memiliki wawasan yang luas tentang pemikiran keislaman dan menjadikannya sebagai intelektual muslim yang terkenal hingga saat ini. Ide-ide dan pemikirannya dikenal luas di dunia, khususnya di dunia Islam. Pemikirannya banyak disampaikan dalam kuliah-kuliah, diskusi, seminar, dan dalam bentuk buku yang dikenal laris di penjuru dunia. Buku-buku sebagian besar ditulis dalam bahasa Arab dan sudah banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia. Beberapa karyanya, diantaranya Religious Dialogue and Revolution, Essays on Judaism, Christianity Islam, Al-Din wal Surah, Dirosat Islamiyah, Dirosat Falsafiyah, dan masih banyak yang lain. Bahkan sebagian besar karya Hasan Hanafi sangat populer dan diminati di Indonesia. Kemudian yang kedua tentang teologi Islam. Kata teologi berasal dari dua kata yang terpisah, yaitu theos dan logos. Secara bahasa, kata theos berarti Tuhan dan logos berarti ilmu. Sehingga secara bahasa, teologi adalah ilmu yang berbicara tentang konsep ketuhanan. Adapun secara terminologis, teologi adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan dan segala sesuatu yang terkait dengannya, hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan Tuhan dengan manusia. Sehingga teologi itu pada dasarnya sebuah disiplin ilmu yang membahas tentang Tuhan. Jika dicermati dalam tradisi Islam, ilmu tentang Tuhan sendiri dalam Islam dipelajari dalam disiplin ilmu yang populer dengan sebutan ilmu kalam. Alasan menerjemahkan ilmu kalam dengan teologi adalah karena ilmu kalam membahas tentang segi-segi mengenai Tuhan dan berbagai derivasinya. Dalam perkembangan lebih lanjut, ilmu kalam atau teologi Islam ini mengalami dinamika konsep kesejarahannya dengan munculnya istilah kalam tradisional atau teologi tradisional dan kalam modern atau teologi modern. Objek kajian dalam teologi tradisional yang paling utama tentu adalah masalah akidah yang berkaitan dengan ketauhidan. Berkaitan dengan masalah akidah tersebut, menurut Muzaffaruddin Natfi, ada 4 masalah pokok yang menjadi objek kajian penting di dalam pemikiran Islam, khususnya ilmu kalam, yakni yang pertama membahas tentang masalah kebebasan berkehendak atau free will.
yaitu apakah manusia memiliki kebebasan berkehendak atau tidak, dan apakah manusia mempunyai kekuasaan berbuat atau tidak. Yang kedua, masalah sifat Allah, yaitu apakah Allah memiliki sifat-sifat itu merupakan bagian dari zatnya atau bukan. Yang ketiga, batasan iman dan perbuatan, yaitu apakah perbuatan manusia itu merupakan bagian dari keimanannya atau terpisah. Dan yang terakhir tentang perselisihan antara akal dan wahyu, yaitu apakah kriteria sebenarnya dari kebenaran itu, akal atau wahyu. Dengan kata lain, apakah akal menjadi pokok wahyu atau sebaliknya. Pembahasan selanjutnya mengenai kritik Hasan Hanafi terhadap teologi tradisional. Hasan Hanafi dikenal luas dalam hasanah pemikiran Islam kontemporer yang sering melakukan kritik terhadap persoalan klasik, khususnya masalah teologi. Kritik yang ia lakukan pada dasarnya bukanlah mengada-ngada, tapi Hasan Hanafi ingin mengubah paradigma umat Islam terhadap pemikiran masa lalu yang menurutnya hanya berkutat pada masalah perdebatan konsep Tuhan dan pembelaan terhadap Tuhan semata. Karena itu, Hasan Hanafi melakukan kritik juga pada para mutakalimin atau ahli kalam. Menurut Hasan Hanafi, tidak menyentuh aspek penting yaitu sisi kemanusiaan. Dengan sangat kuat, Hasan Hanafi mencoba meluruskan itu semua dalam bukunya Dari Akidah ke Revolusi. Sikap kita terhadap tradisi lama yang bahasan pentingnya adalah tentang penanaman ilmu kalam, batasan ilmu, tema-tema pokok metodologi, dan terakhir kedudukan ilmu kalam. Hasan Hanafi menegaskan bahwa rekonstruksi teologi tidak harus membawa implikasi hilangnya tradisi-tradisi lama. Rekonstruksi teologi untuk mengkonfrontasi ancaman-ancaman baru yang datang ke dunia dengan menggunakan konsep yang terpelihara murni dalam sejarah. Tradisi yang terpelihara itu menentukan lebih banyak lagi pengaktifan untuk dituangkan dalam realitas duniawi yang sekarang. Dialektika harus dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan, bukan hanya terdiri atas konsep-konsep dan argumen-argumen antara individu-individu, melainkan dialektika berbagai masyarakat dan bangsa di antara kepentingan yang bertentangan. Beberapa pandangan dan kritik Hanafi terhadap teologi tradisional diantaranya yang pertama, ada dimensi yang terlewatkan dari wacana teologi Islam tradisional, yaitu persoalan manusia, alam, dan sejarah. Padahal itu merupakan masalah yang sangat krusial. Selama ini yang ditonjolkan dari teologi Islam hanyalah melulu tentang kajian abstrak seputar eksistensi Tuhan, sifat-sifat Tuhan, eksistensi malaikat, persoalan eskatologis atau hidup setelah mati, surga dan neraka, kenabian yang sebenarnya tidak memiliki poin penting terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Tuhan menjadi pokok pembahasan sedangkan umat dipinggirkan. Kedua, mengenai eksistensi teologi Islam tradisional dalam paradigmanya yang spekulatif, teoritik, eletik, statis, dan kehilangan daya dorong sosial serta momentum perlawanannya. Bagi Hasan Hanafi, selama ini artikel-artikel teologis tradisional hanya penuh dengan refleksi keimanan murni, menggambarkan keimanan semata-mata dan tidak berkaitan dengan kemanusiaan nyata. Yang ketiga, tentang paradigma teologi tradisional Islam sudah saatnya diperbarui atau reformasi, dipahami ulang atau rekonstruksi, dan dirumuskan kembali atau reformulasi dalam modelnya yang baru dan progresif karena sudah tidak relevan dengan tuntutan modernitas, gerakan sejarah, dan dinamika perkembangan zaman. Selain ketiga poin di atas, Hasan Hanafi juga melontarkan beberapa kritikan terhadap paradigma tauhid tradisional. Yang pertama, ketidaksesuaian konsep-konsepnya dengan era industrialisasi. Yang kedua, pembahasannya cenderung mengulang-ulang atau repetisi. Dan yang ketiga, pengungkapan pesan-pesan secara apologis. Dan yang keempat, tentang menggunakan metode retorika dan dialektika. Dan yang terakhir, tentang keterbatasan bahasa tradisional yang digunakan. Kemudian pembahasan yang terakhir tentang teologi revolusioner Hasan Hanafi. Bagi Hanafi adalah mungkin untuk memfungsikan teologi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi masa kini, yaitu melakukan rekonstruksi dan revisi, serta dibangun kembali epistemologi lama yang rancu dan palsu kepada epistemologi baru yang sahih dan lebih signifikan. Tujuan rekonstruksi teologi Hanafi adalah menjadikan teologi tidak sekedar sebagai dogma-dogma keagamaan yang kosong,
melainkan menjelma sebagai ilmu tentang perjuangan sosial yang menjadikan keimanan tradisional berfungsi secara aktual sebagai landasan etik dan motivasi tindakan manusia. Langkah Hanafi melakukan rekonstruksi teologi dilatari oleh 3 hal. Yang pertama, kebutuhan akan adanya sebuah ideologi yang jelas di tengah-tengah pertarungan global antar berbagai ideologi. Yang kedua, pentingnya teologi baru itu bukan semata pada sisi teoretiknya, melainkan juga terletak pada kepentingan praktis untuk secara nyata mewujudkan ideologi sebagai gerakan dalam sejarah. Salah satu kepentingan teologi ini adalah memecahkan problem pendudukan tanah di negara-negara muslim. Yang ketiga, pentingnya teologi yang bersifat praktis, amalia fi'liyah, yaitu secara nyata diwujudkan dalam realitas melalui realisasi tauhid dalam dunia Islam. Hanafi menghendaki adanya teologi dunia, yaitu teologi baru yang dapat mempersatukan umat Islam di bawah satu orde. Hasan Hanafi menawarkan 2 teori yang ia gunakan untuk mengatasi kekurangan teologi klasik yang bersifat teosentris. Yang pertama, analisa bahasa. Bahasa dan istilah-istilah dalam teologi klasik adalah warisan umat Islam terdahulu yang seolah-olah menjadi doktrin yang khas, yang sudah paten dan tidak bisa diganggu-gugat. Gagasan itu hanya bisa disampaikan dengan bahasa yang baik. Karena gagasan yang baik tidak disampaikan dengan bahasa yang baik, maka pesannya tidak sampai. Sehingga perlu dimaknai dengan bahasa manusia dalam artian luas. Menurut Hasan Hanafi lebih lanjut, istilah-istilah dalam teologi sebenarnya tentang sifat-sifat dan metode keilmuan yang empirik rasional seperti iman, amal, dan imamah, atau yang historis seperti nubuah, dan juga yang metafisik seperti Tuhan dan akhirat. Kedua, analisa realitas sosial. Kehidupan sosial masyarakat memiliki realitasnya sendiri yang melekat, sehingga analisis ini diperlukan untuk mengetahui latar belakang historis sosiologis, munculnya teologi masa lalu, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat atau penganutnya. Selanjutnya, analisa realiti sosial digunakan untuk menentukan arah dan orientasi teologi kontemporer. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon keikhlasannya, karena tidak ada manusia yang bebas akan salah dan lupa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.